dan di sini. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita akan membuka Injil Matius, pasalnya yang ke-8, ayat 14, sampai dengan ayatnya yang ke-17. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Ayat terakhir dikatakan Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ayat ini diambil dari Yesaya 53. Kelemahan manusia. Saudara, kita seringkali tidak menyadari dan tidak mengenal bahkan diri kita sendiri. Kadang menjadi asing. Kalau kita mengenal diri sendiri, tentu kita tahu kelebihan dan kekurangan kita. Kelemahan-kelemahan kita. Namun umumnya manusia akan menutup rapat-rapat kelemahannya, kekurangannya. Sebaliknya akan mengekspos apa yang menjadi kelebihannya. Lihat saja di media-media sosial yang ditampilkan kan gambarnya yang kece-kece, yang keren-keren. Foto yang bagus itu adalah foto apa? Foto yang nggak kelihatan perutnya, gitu ya. Itu baru bagus katanya. Foto yang menyembunyikan kelemahan. Tetapi tema kita hari ini adalah Tuhan tahu kelemahan kita. Ya jelas, kalau ngomongnya di gereja, kita lagi bahas firman Tuhan, kita semua mengaminkan bahwa Tuhan itu maha tahu. Dia tahu segala-galanya, bahkan sebelum kita bicara, pikiran kita juga tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tapi lagi-lagi, banyak orang di hadapan Tuhan pun suka menyembunyikan. Pikirnya Tuhan sama dengan kita manusia yang bisa dikelabui, yang bisa kita tutupi pelanggaran dan kelemahan kita. Hari ini kita mau belajar dari kisah Tuhan Yesus yang menyembuhkan ibu mertua dari Petrus. Saudara-saudara, pasal 8 kalau kita lihat, setelah Yesus menyembuhkan seorang sakit kusta, Yesus menyembuhkan juga hamba seorang perwira di Kapernaum. Perjalanan kehidupan Yesus diceritakan, dikisahkan pada bagian-bagian ini adalah perjalanan yang memulihkan kelemahan manusia. Sakit penyakit manusia.
satu persatu dipulihkan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Namun demikian, walaupun tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, di hadapan Kristus, ada peran manusia untuk membawa Yesus, untuk membuka diri pada kelemahan kita, manusia. Disitulah Petrus membawa Yesus ke rumahnya. Di rumahnya ini, Tuhan Yesus melihat ibu mertua Petrus ini sedang terbaring sakit karena demam. Demam tidak disebutkan demamnya kenapa. Karena virus kah, infeksi kah, dan seterusnya. Yang jelas dia tidak berdaya. Lemah tubuhnya terbaring. Lalu seperti biasa, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia pun kemudian melayani atau menghampiri ibu mertua Petrus ini. Ia memegang tangannya, tangan perempuan itu dipegangnya, lalu menjadi sembuh. Dipulihkan. Kelemahan tubuh akibat sakit ini dipulihkan kembali. Kalau buat saya, sesudah Yesus tahu kelemahan ibunya, ibu mertuanya Petrus, dipulihkan. Buat saya bagian ini yang penting adalah setelah dipulihkan itu, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan, dikerjakan oleh ibu mertua dari Petrus ini? Apakah diam saja? Ternyata tidak. Dia bangun, dia melayani. Yesus melayani murid-murid yang lain. Biasa ini. Budaya timur seperti itu. Kalau orang berkunjung pasti tuan rumah menyediakan segala sesuatu, melayani dengan sebaik-baiknya. Ini diperlihatkan oleh ibu mertua dari Petrus. Bangun terus kemudian melayani. Bagaimana dengan kita? Kalau Tuhan tahu kelemahan kita, kita dipulihkan kembali, dikuatkan lagi. Apa yang kita akan lakukan terhadap pemulihan dari kelemahan kita itu? Secara teoritis manusia itu dari kecil diajar untuk berterima kasih. Dari kecil mungkin kita ingat ya, mengajari anak-anak kita, cucu kita, kalau diberi sesuatu kita akan mengajari, ayo bilang apa? Terima kasih. Jadi dari situlah sebetulnya naluri manusia sudah tertanam. Segala sesuatu yang diterima sebagai kebaikan harusnya kita mengucap syukur, berterima kasih. Caranya ibu mertua Petrus itu adalah dengan melayani. Bagaimana cara kita ketika kita dipulihkan dari kelemahan kita? Apakah ada ungkapan syukur, terima kasih itu nyata terlihat menjadi kesaksian yang indah dalam kehidupan kita? Saya mendengar seorang rekan mengatakan bahwa saat ini gerejanya sedang dalam krisis pelayanan. Terus saya tanya, kenapa? Karena merasa bahwa pelayanan itu agak-agak terpaksa. Karena sudah dijadwalkan, sudah tercantum namanya. Rumahnya akan dipakai sebagai tempat untuk persekutuan. Ya mau gimana lagi? Ditunjuk menjadi penatua. Sudah iya. Melakukannya dengan setengah hati. Saudara, saya mengatakan mungkin di situ kita harus melihat kembali motivasi kita. Apakah dengan
pelayanan yang kita lakukan, kesibukan demi kesibukan yang kita jalani, hanya sebagai pengisi waktu saja. Apakah di situ tidak ada makna spiritual kita? Bahwa justru dengan kita melakukan pelayanan, di situ kita sedang berterima kasih kepada Tuhan. Sedang mengucap syukur. Oleh karena itu ketika kita melayani, kita nggak punya pikiran bahwa namanya juga pelayanan, saya nggak dibayar ini. Saudara-saudara, betulkah bahwa kita nggak dibayar? Rasanya tidak juga. Tuhan membayar dan bahkan itu sudah Ia lakukan di kayu salib itu. Membayar seluruh hidupmu dengan kehidupan yang kekal itu. Menebusmu dengan cinta kasih-Nya. Memulihkanmu dari kelemahan yang paling mendasar, kelemahan yang paling dahsyat itu apa? Kematian. Kita tidak diserahkan pada kematian, tetapi ditebusnya, dibangkitkan. Maka wajarlah dan harusnya sepantasnya lah sama seperti ibu mertua Petrus ini melayani dengan sukacita. Bukan dengan keluh kesah, apalagi merasa terpaksa. Ini bahaya kalau kita mengatakan selalu, melayani itu enggak dibayar. Bagaimana kalau Tuhan sungguh-sungguh mendengar ucapan kita, gua enggak bayar sekalian loh. Kita kembali dalam kelemahan, tidak berdaya, terkapar. Tak ada satupun yang mau seperti itu. Nah, biarlah ini menjadi contoh buat kita, sehingga ketika Yesus juga memulihkan orang-orang lain yang datang pada saat itu sampai malam, rumah ibu mertua Petrus ini terbuka untuk orang-orang lain, orang-orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan setan itu dibawa. Rumah itu menjadi rumah berkat. Jadi, kalau ada orang yang berpikir, rumahnya dipakai untuk acara-acara ibadah lalu merasa keberatan, merasa ini beban, kita berpikir lagi. Contohlah ibu mertua Petrus. Kita akan gembira kalau rumah itu menjadi rumah sumber berkat, menjadi fasilitas di mana Tuhan dengan kasih-Nya berjumpa dengan orang-orang yang lemah, yang butuh untuk dipulihkan. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita selalu bersyukur dalam hidup ini, tahu berterima kasih kepada Tuhan yang memulihkan kelemahan kita. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih hari ini Bapa di surga, Engkau mengingatkan kami kembali. Engkau tidak hanya tahu kelemahan setiap kami, tetapi Engkau juga berkenan memulihkan. Dan ketika Engkau memulihkan setiap kami, biarlah kami juga dapat berterima kasih. Bersyukur dengan memfasilitasi bahwa hidup kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Agar terjadi perjumpaan Tuhan dengan kasih karunia-Nya yang juga memulihkan orang-orang yang mengalami kelemahan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.